세상에 소리 질러 I love you 너 사랑한다고 내 여자가 되어달라고 눈부셔 Always you're my star 내가 너 지켜줄게. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai evaluasi pembelajaran. Adapun subbahasan yang akan saya bahas diantaranya 1. Pengertian evaluasi, 2. Tujuan evaluasi, 3. Jenis-jenis evaluasi, dan 4. Instrumen atau alat evaluasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai evaluasi, terlebih dahulu saya akan mengenalkan 4 istilah penilaian yang akan kita gunakan pada saat kita menilai hasil belajar siswa. Keempat istilah tersebut adalah tes, pengukuran, asesmen atau penilaian, dan evaluasi. Yang pertama adalah tes. Tes merupakan rangkaian pertanyaan yang telah direncanakan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan yang telah diperoleh peserta didik. Selanjutnya pengukuran, yaitu informasi yang berbentuk data kuantitatif atau angka-angka. Selanjutnya adalah asesmen atau penilaian, yaitu membandingkan hasil tes pertama dengan hasil tes yang kedua. Apakah siswa tersebut mendapatkan hasil yang meningkat atau tidak. Dan yang terakhir adalah evaluasi atau pengambilan keputusan. Jadi urutan dalam melakukan penilaian yaitu tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Lalu kita masuk ke materi, yaitu pengertian evaluasi. Menurut Kumano pada tahun 2001, evaluasi adalah penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen atau penilaian. Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Maksud sistematis di sini adalah ketika kita ingin melakukan evaluasi, terlebih dahulu kita harus mengikuti tahap-tahap sebelumnya. Tahap-tahap sebelumnya itu diantaranya sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu tes, pengukuran, dan penilaian atau asesmen. 2. Tujuan. Evaluasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kinerja atau produktivitas suatu lembaga pembelajaran dalam melaksanakan programnya. Evaluasi juga bertujuan untuk menentukan perlakuan berikutnya berdasarkan hasil yang diperoleh. Maksudnya, ketika kita melakukan evaluasi, kita bisa mengetahui sejauh mana siswa tersebut menguasai materi terkait pembelajaran yang telah kita berikan. Ketika siswa tersebut tidak bisa memahami materi, maka perlu adanya revisi terkait metode pembelajaran yang telah kita berikan kepada siswa tersebut. 3. Jenis-jenis evaluasi berdasarkan fungsinya. Nah, jenis-jenis evaluasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pada saat permulaan pembelajaran, yang kedua selama pembelajaran, dan yang ketiga di akhir pembelajaran. Nah, pada saat permulaan pembelajaran itu ada 2 evaluasi, yaitu evaluasi kesiapan dan evaluasi penempatan. Selama pembelajaran ada evaluasi formatif, evaluasi diagnosis, dan evaluasi subsumatif. Dan di akhir pembelajaran ada evaluasi sumatif. Masing-masing evaluasi ini bisa kalian lihat di makalah atau PPT yang telah saya berikan. Kemudian yang terakhir adalah alat atau instrumen evaluasi. Nah, alat atau instrumen evaluasi ini ada 2, ada tes dan non-tes. Tes itu berstruktur dan tidak berstruktur, dan non-tes ada wawancara, observasi, skala sikap, dan kuesioner. Nah, untuk contoh evaluasi dalam pembelajaran matematika akan saya jelaskan lebih lanjut pada saat mata kuliah asesmen pembelajaran matematika. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 하루 종일 머릿속에 네 미소만 우리 그냥 한번